Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Halida dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 kelas A dalam mata kuliah Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Esmi Salsa Sofiawati MPDI, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dina Mutiara Sukabumi. Kali ini saya akan sedikit berbagi materi tentang supervisi pendidikan, khususnya dalam hal komunikasi dalam supervisi pendidikan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas individu pada pertemuan ke-10 mata kuliah supervisi pendidikan. Setelah membaca berbagai referensi tentang komunikasi dalam supervisi pendidikan, maka dapat dijabarkan bahwa kata komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan di mana terjadi pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pendampingan, pemecahan masalah, pemberian solusi permasalahan yang terkait dalam dunia pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan mutu pendidikan. Maka komunikasi dalam supervisi pendidikan adalah sebuah kontak dalam proses pelaksanaan supervisi terhadap konteks pendidikan untuk dapat meningkatkan mutu serta mencapai tujuan pendidikan secara umum. Komunikasi adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai jembatan atau media dalam berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks supervisi pendidikan, komunikasi tentu menjadi poin utama karena tujuan supervisi intinya adalah untuk mengawasi sehingga dapat memberikan bantuan terhadap yang disupervisi jika mengalami kendala atau menghadapi persoalan. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas supervisi pendidikan. Selain itu juga, komunikasi sebagai keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang supervisor. Sebagai supervisor, seharusnya mampu berkomunikasi multi-arah, yang mana mencakup mendengarkan keluhan, masukan, dan pertanyaan para guru, staf, pegawai, hingga siswa dan wali siswa. Untuk kemudian mampu mengkomunikasikan tugas-tugas secara efektif serta penggunaan bahasa yang baik dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh akal sehat dan dapat diimplementasikan untuk perbaikan serta peningkatan mutu. Berhasil atau tidaknya komunikasi turut ditentukan oleh keinginan mendengar antar sesama. Jadi bukan hanya jadi pembicara yang baik, tetapi juga pendengar yang baik. Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan, secara langsung, atau secara tulisan melalui media. Komunikasi dalam supervisi pendidikan lebih baik dilakukan secara langsung, tanpa medium. Artinya, di mana isi pesan komunikator disampaikan kepada komunikan tanpa melalui media, sehingga feedback yang dari komunikan kepada komunikator juga tidak melalui media. Di dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, dengan teknis secara langsung, biasanya komunikasi bersifat interpersonal, di mana komunikasi ini berorientasi pada perilaku, sehingga penekanannya pada proses penyampaian informasi yang dapat diterima dan ditanggapi secara langsung oleh penerima pesan. Dalam hal ini, komunikasi dipandang sebagai cara dasar untuk mempengaruhi perubahan perilaku dan yang mempersatukan persepsi, pemahaman, dan juga motivasi di satu pihak dengan suatu bahasa kepada pihak yang lain. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu aspek yang penting dalam mempelajari perilaku kelompok atau perilaku dalam suatu organisasi dan dinyatakan dalam bentuk atau suatu cara berkomunikasi. Penekanan dalam komunikasi interpersonal adalah adanya perubahan perilaku pada penerima pesan. Adanya kehendak untuk mendapat perubahan perilaku pada penerima pesan, membuat proses komunikasi perlu dan harus efektif agar perubahan perilaku yang diinginkan dapat terjadi. Hal ini tentu diselaraskan dengan tujuan supervisi yang dilaksanakan. Selaras dengan pendapat Nga'inun Naim pada tahun 2011 halaman 82 berpendapat bahwa di dalam bukunya dia menyatakan ada 3 peran komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seorang supervisor. Yang pertama adalah dalam peran antar pribadi. Supervisor bertindak sebagai tokoh dan pemimpin. Kedua, dalam peran informal, supervisor mencari informasi mengenai segala sesuatu yang mungkin memengaruhi pekerjaan dan tanggung jawab bawahannya. Ketiga, dalam peran pengambilan keputusan, supervisor mengimplementasikan tugas yang baru, menangani gangguan atau masalah, dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Dengan demikian, supervisor
menyampaikan semua fungsi dan tugas melalui sebuah komunikasi. Demikian juga dengan pemberian tugas administratif yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ataupun terkait pendidikan yang dilakukan juga melalui komunikasi. Nah, komunikasi dapat terjadi antara dua orang atau lebih. Pada pelaksanaannya, supervisi pendidikan melibatkan beberapa pihak terkait yang melakukan supervisi, seperti seorang supervisor atau yang menjabat sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, petugas BK, petugas perpustakaan, dan pihak-pihak yang melaksanakan supervisi dalam konteks pendidikan. Jadi, dilihat dari alur supervisi di mana pelaksanaannya dilaksanakan pada sebuah organisasi dari atasan kepada bawahan atau seorang dengan jabatan lebih tinggi kepada yang di bawahnya, dapat disimpulkan bahwa pengawas adalah seorang komunikator terhadap kepala sekolah sebagai komunikan. Begitupun seterusnya, kepala sekolah sebagai komunikator terhadap guru dan staf sekolah atau pegawai sekolah lainnya sebagai komunikan. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai komunikator terhadap guru dan atau wali kelas sebagai komunikannya. Lalu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai komunikator terhadap wali kelas dan siswa sebagai komunikan. Begitupun dengan wali kelas sebagai komunikator terhadap siswanya sebagai komunikan. Dan petugas BK juga perpustakaan sebagai komunikator terhadap guru atau wali kelas dan siswa hingga orang tua wali siswa sebagai komunikan. Dari sini disimpulkan bahwa siklus komunikasi juga dapat bersifat multi arah, artinya bisa saja komunikan menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan atau komunikator menjadi komunikan sebagai penerima pesan. Hal ini secara umum terkait proses yang dilakukan agar dapat terjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efisien dan efektif guna perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tujuan supervisi tersebut dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.